Halo, apa kabar? Salam jumpa. Bertemu kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini masih di kelas 4, semester 1. Dengan materi pembulatan panjang dan pembulatan berat. Mari kita simak pembelajaran ini dan semangat! Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, pembulatan hasil pengukuran panjang. Yang kedua, pembulatan hasil pengukuran berat. Jadi ada 2. Kita sering mengidentifikasi suatu benda menggunakan kata panjang, pendek, tinggi, rendah, hingga berat dan ringan. Tapi ketika kita ingin membandingkan benda-benda tertentu, kita memerlukan alat ukur untuk mengetahui seberapa tinggi atau seberapa berat suatu benda. Alat ukur tersebut memiliki besaran pokok. Alat ukur sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besaran. Alat ukur yang pertama adalah penggaris. Penggaris merupakan alat ukur panjang yang sudah biasa kita gunakan. Penggaris umumnya terbuat dari bahan kayu, plastik, besi, dan kertas. Fungsi utama penggaris adalah sebagai alat ukur panjang dan alat bantu untuk menggambar garis lurus ataupun melengkung. Penggaris juga memiliki banyak jenis seperti penggaris segitiga, penggaris siku, penggaris pola. Biasanya digunakan dalam proses menjahit. Jenis alat ukur yang kedua adalah meteran. Meteran merupakan alat ukur panjang yang terbuat dari bahan fleksibel yang bisa digulung dan mudah dibawa kemana-mana. Meteran dipergunakan sebagai alat bantu mengukur objek yang besar dalam pertukangan dan juga sebagai alat ukur tanah, bangunan, dan lebar jalan, seperti meteran yang berwarna biru ini. Meteran yang biasa digunakan dalam pertukangan dikenal dengan nama roll meter, yang terbuat dari bahan plat besi tipis yang umumnya memiliki panjang 3-10 meter, yang berwarna kuning ini. Sekarang mari kita berlatih cara mengukur. Alat pengukur panjang yang biasanya digunakan adalah penggaris. Satuan panjang yang digunakan sentimeter. Perhatikan langkah-langkah cara mengukur suatu benda. 1. Pilih benda yang akan diukur. Di sini ada pensil. Sejajarkan penggaris dengan benda yang akan diukur panjangnya. Pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujungnya benda merupakan panjang benda tersebut. Dan di sini panjang pensil menunjukkan angka 0 sampai 24. Artinya panjang pensil ini adalah 24 cm. Dan mengukur selalu dimulai dari angka 0 ya. Selanjutnya mari kita gunakan hasil pengukuran tersebut dalam pembulatan hasil ukur. Nampak di sini sebuah penggaris dan beberapa garis panah. Untuk garis pertama berwarna biru ini menunjukkan dimulai dari 0 ke angka 6 lebih dari 6,5, tetapi tidak sampai ke 7. Tepatnya 6,9. Jika kita bulatkan ke atas, nilainya adalah 7 karena tanda panah berakhir lebih dekat ke angka 7. Jika kita akan bulatkan ke bawah, dia menunjukkan angka 6. Dan pembulatan terbaiknya adalah
7. Tanda panah yang kedua menunjukkan angka 7,8. Jika dibulatkan ke atas menjadi 8. Jika dibulatkan ke bawah menjadi 7. Pembulatan terbaiknya adalah 8. Tanda panah yang ketiga menunjukkan angka 9,5. Jika kita bulatkan ke atas menjadi 10. Jika dibulatkan ke bawah menjadi 9. Akan tetapi pembulatan terbaiknya adalah 10. Tanda panah yang terakhir, kita perhatikan dari ujung 0 berakhir di angka 12,5. Pembulatan ke atasnya adalah 13. Pembulatan ke bawah 12. Pembulatan terbaiknya adalah 13. Sekarang mari kita coba untuk mengukur suatu benda sehingga kita dapat membulatkan hasilnya. Gambar yang pertama adalah gambar spatula. Dimulai dari titik 0, berakhir di angka 9,7. Lebih dekat ke angka 10. Jadi pembulatan ke atasnya adalah 10. Ke bawah 9, pembulatan terbaiknya 10. Sekarang perhatikan gambar kuas. Dimulai dari titik 0, berakhir di angka 12,9. Pembulatan ke atasnya adalah 13. Pembulatan ke bawah 12. Dan pembulatan terbaiknya adalah 13. Selanjutnya kita akan masuk pada pembulatan hasil pengukuran berat. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat disebut timbangan. Saat melakukan aktivitas sehari-hari, kita tidak bisa terhindar dari mengukur berat benda. Misalnya untuk mengetahui berat badan, kita harus menimbang tubuh terlebih dahulu, barulah akan mendapatkan angka dalam satuan kilogram. Atau saat menemani ibu berbelanja ke pasar, kita harus menimbang buah, beras, telur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Macam-macam alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat seperti timbangan untuk mengukur berat badan, timbangan buah untuk mengukur berat buah, timbangan emas untuk mengukur berat emas. Mari kita belajar membaca alat ukur untuk mengukur berat badan. Di sini menunjukkan jarum merahnya ke angka 120. Artinya berat badan orang tersebut adalah 120 kg. Berikutnya gambar timbangan menimbang buah apel. Jarum menunjukkan pada angka tepat 4. Artinya berat buah apel adalah 4 kg. Dalam menimbang, biasanya terdapat berat yang tidak tepat pada angka tertentu, sehingga kita membutuhkan pembulatan hasil pengukuran berat. Contoh berat yang dibulatkan, misalnya di sini ada gambar anggur, beratnya kurang dari 1 kilo, lebih dekat ke angka 1, maka berat anggur tersebut dibulatkan menjadi 1 kg. Kemudian di sini ada gambar buah apel kurang dari 3 kilo, lebih dekat ke angka 3 jarumnya, maka jika dibulatkan menjadi 3 kg. Di sini ada timbangan berat badan, menunjukkan
120 lebih, tetapi lebih dekat jarumnya ke arah 120, sehingga dibulatkan beratnya adalah 120 kg. Akhirnya sampai di penghujung pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa diulang-ulang dan disimak terus videonya ya, agar kalian lebih paham lagi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.